Pada minggu-minggu awal Perang Pasifik, Jepang dengan cepat menaklukkan Kalimantan. Sejak 1942, pasukan negeri matahari terbit telah bercokol di Balikpapan, wilayah strategis yang kaya simpanan minyak bumi. Keuntungan sumber daya itu dimanfaatkan Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang selama Perang Dunia Kedua berkecamuk. Australia kemudian melancarkan operasi militer selama 1 Mei hingga 30 Agustus 1945 untuk membebaskan Kalimantan dari pendudukan Jepang. Nama sandi militernya adalah OBOE, serangkaian serangan amfibi antara 1 Mei dan 21 Juli oleh Korps I Australia, di bawah Letnan Jenderal Leslie Morshead. Operasi ini mencapai puncaknya dalam OBOE 2, yaitu serangan amfibi di Balikpapan yang sekaligus operasi sekutu skala besar terakhir dalam Perang Dunia Kedua. Menurut Australian War Memorial, Divisi ke-7 Australia mendarat di pagi hari tanggal 1 Juli 1945. Ini adalah pertama kalinya divisi itu bertempur secara keseluruhan. Dalam laporan situs Royal Australian Navy, militer Australia mengerahkan lebih dari 33.000 personel untuk melawan Jepang. Pasukan dalam serangan itu termasuk lebih dari 21.000 orang dari Divisi ke-7 Australia. Dan 2.000 personel Angkatan Udara Kerajaan Australia, RAAF. Sementara di pihak sekutu terdiri dari 2.000 orang Amerika Serikat dan unit Hindia Belanda. Operasi dimulai dengan pengeboman laut Balikpapan dan melenyapkan pertahanan pantai Jepang. Ketika itu, Balikpapan dipertahankan oleh sekitar 5.000 kekuatan gabungan Jepang yang dikomandai oleh Laksamana Muda Michiaki Kamada. Mereka terdiri dari 2.000 tentara Jepang reguler dan sekitar 3.000 penduduk lokal wajib militer. Kisah singkat penyerbuan Balikpapan dapat kita simak di plakat tembaga di depan Tugu Australia dengan tajuk, Balikpapan and Australia 1945. Pemboman pendahuluan selama 20 hari dari pihak sekutu telah menghancurkan pertahanan pantai milik Jepang. Balikpapan sudah terbebaskan akan tetapi, kedua lapangan terbang di sebelah timur baru dikuasai pada 9 Juli. Setelah itu, pertempuran masih berlanjut selama lebih dari 2 minggu di sebelah utara dan barat. Di sana, mereka menghadapi perlawanan sengit dari pasukan Jepang yang berlindung dalam parit. Setelah serangkaian operasi militer, pertempuran antara pasukan Australia dengan Jepang berakhir pada 14 Agustus 1945. Operasi OBOE 2 mengakibatkan sebanyak 229 serdadu dari Divisi ke-7 Australia tewas saat membebaskan Balikpapan. Sementara di pihak Jepang, sebanyak 2.032 serdadu tewas dan 64 lainnya ditangkap sebagai tawanan perang. OBOE 2 merupakan kisah sukses amfibi Australia selama Perang Dunia Kedua. Australia bersama sekutu awalnya memiliki 6 operasi OBOE untuk melawan Jepang. Target penyerbuannya adalah Tarakan, OBOE 1, Balikpapan, OBOE 2, Banjarmasin, OBOE 3, Surabaya dan Batavia, OBOE 4, kawasan Hindia Belanda di timur, OBOE 5, dan Borneo Utara Britania. Sekarang Sabah, OBOE 6. Akan tetapi, hanya 3 operasi OBOE yang akhirnya dilancarkan. Serangan sekutu yang semakin dekat ke Jepang menyebabkan OBOE 3, 4, dan 5 dibatalkan. 3 pendaratan amfibi yang tersisa diberi nama sandi, OBOE 1, penyerbuan Tarakan, OBOE 6, penyerbuan Borneo Utara di Labuan dan Brunei, dan OBOE 2, penyerbuan Balikpapan. 3 wilayah itu dipilih demi kepentingan aset strategis dan keuntungan bagi sekutu. Namun, serangan ke Balikpapan, OBOE 2, mendapat pertentangan dari Panglima tertinggi Australia, Jenderal Thomas A. Blamy. Ia melihat tidak ada pembenaran untuk menyerang Balikpapan.